Balas serangan jembatan Crimea, Rusia hancurkan pangkalan drone Ukraina. В портовому терміналі, який постраждав цієї ночі, найбільше від російського терору зберігалось 60 тисяч тонн агропродукції, що призначалось для відправки в Китай. Тобто всіх це зачіпає. Російський терор кожен у світі має. Hai para penonton Sentral News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan serangan yang dilakukan pihak militer telah menghancurkan fasilitas Ukraina yang digunakan untuk mempersiapkan serangan teroris. Itu dilakukan sebagai pembalasan atas serangan terhadap jembatan Crimea hari Senin kemarin yang merenggut 2 nyawa warga sipil, menyebabkan 1 anak terluka. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa pasukannya dalam semalam meluncurkan serangan balasan kelompok menggunakan senjata presisi tinggi berbasis laut. Serangan itu ditujukan ke fasilitas yang digunakan untuk mempersiapkan aksi teroris terhadap Rusia yang melibatkan drone serta galangan kapal di kota Odessa, Ukraina Selatan yang memproduksinya. Selain itu, rentetan serangan tersebut menargetkan depot di Odessa dan Mykolaiv yang berisi sekitar 70.000 ton bahan bakar yang ditujukan untuk militer Ukraina. Semua target yang ditentukan telah tercapai. Kebakaran dan peledakan telah didaftarkan di fasilitas yang hancur, menurut pernyataan seperti dikutip dari Russia Today. Kepala Administrasi Odessa, Sergei Brachuk, melaporkan serangan roket ke kota itu melibatkan 6 rudal kaliber, tetapi mengklaim bahwa semuanya telah jatuh. Namun dia mencatat bahwa fasilitas infrastruktur, pelabuhan dan beberapa bangunan lainnya rusak akibat serangan tersebut. Sedangkan Kepala Administrasi Mykolaiv, Vitali Kim, mengatakan serangan itu menghantam sebuah fasilitas industri, menyebabkan kebakaran yang segera dipadamkan. Rekaman yang tidak diverifikasi beredar di media sosial menunjukkan pertahanan udara Ukraina menembaki target yang tidak diketahui di wilayah Odessa. Dengan ledakan dahsyat terjadi beberapa detik kemudian, media lokal menyatakan bahwa serangan itu dapat menghancurkan sistem pertahanan udara Gepard yang dipasok Jerman. Video lain yang belum diverifikasi dari wilayah Mykolaiv tampaknya menunjukkan ledakan keras dan kebakaran. Pada hari Senin, Rusia menuduh Ukraina melakukan serangan teroris di jembatan Crimea yang melibatkan 2 pesawat tidak berawak maritim yang merusak satu bagian jalan, membunuh pasangan yang sudah menikah, melukai putri kecil mereka. Sebagai tanggapan, Presiden Rusia Vladimir Putin menjanjikan pembalasan, mengingat pada saat itu Kementerian Pertahanan Rusia sudah menyiapkan proposal yang diperlukan. Panglima militer Ukraina akui kekalahan pasukan ditarik dari front timur. Sebuah pesan elektronik beredar berisi penarikan mundur pasukan dari kota Soledar, Republik Rakyat Donetsk. Pesan itu ditulis oleh seorang dengan kode panggilan Matyar. Secara detail, pesan tersebut mengumumkan keberhasilan pasukan militer Rusia menduduki tambang garam di wilayah Soledar. Unit militer Rusia disebut berhasil memukul armada militer Ukraina dari wilayah tersebut. Dalam laporan yang dikutip militer dari media Ukraina, Strana, penulis pesan yang menggunakan sandi Matyar tidak lain adalah Jenderal
Valery Zaluzhny, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Ukraina. Sementara itu dalam laporan yang dilansir FIFA Militer dari kantor berita Rusia, RIA Novosti, sejumlah pasukan militer Ukraina dikonfirmasi Zaluzhny sudah keluar dari Soledar. Di sisi lain, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terus membantah laporan kekalahan pasukannya di Soledar. Zelensky bersikeras bahwa pertempuran masih berlangsung, meskipun Zelensky mengakui sejumlah titik telah jatuh ke tangan tentara Rusia. Militer Rusia telah melancarkan serangan masif ke Soledar dalam beberapa hari terakhir. Pasukan Vladimir Putin menjalankan operasi militer untuk membebaskan Soledar. FIFA Militer melaporkan dalam berita 11 Januari, tentara bayaran Rusia Wagner Group diklaim menduduki Soledar pekan lalu. Informasi diungkap langsung oleh pimpinan sekaligus pendiri Wagner Group, Yevgeny Prigozhin. Penaklukan Soledar oleh pasukan militer Rusia dan tentara bayaran Wagner Group dibuktikan Prigozhin yang berfoto di tambang garam di kota tersebut. Serangan ke Soledar disebut Kementerian Pertahanan Rusia bertujuan untuk memutus jalur suplai amunisi dan logistik angkatan bersenjata Ukraina di Artemovsk. Serangan militer Rusia ke pusat kota Dnipro Oblast, Dnipropetrovsk, Ukraina menjadi salah satu yang terbesar selama hampir setahun perang. Sejumlah rudal ditembakkan armada beruang merah ke kota Yahudi terbesar di Ukraina. FIFA Militer melaporkan dalam berita, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan serangan rudal ke pusat kota Dnipro. Kepala Staf Angkatan Udara Ukraina, Letnan Jenderal Mykola Oleshchuk, mengatakan jika militer Rusia menggunakan rudal berkemampuan nuklir KH-22. Oleshchuk melaporkan ada 5 rudal yang jatuh di Dnipro setelah ditembakkan dari Oblast Kursk dan Laut Azov menggunakan pesawat pembom Tupolev Tu-22M3. Lewat pantauan FIFA Militer dari sejumlah akun media sosial ditemukan video detik-detik rudal KH-22 militer Rusia jatuh di pusat kota Dnipro. Adalah akun Twitter bernama Ukraine Warno yang mengunggah video berdurasi 22 detik.